Subhanallah, setiap manusia ya, mungkin nenek saya pasti, nek jenengan saya kurang tahu, tapi umumnya setiap manusia selalu menumpuk atau berbuat maksiat. Itu adalah hal yang wajar. Dikatakan wajar maksudnya pun biasa, saking biasanya ini dianggap wajar. Setiap saat, mau sendiri mau rame-rame, kita selalu berlaku maksiat. Itu sangat besar kemungkinannya. Sendiri, rame-rame, di tempat manapun, di pasar, di sawah, bahkan mungkin ketika kita sedang bermajelis ini pun masih ada yang sempat bermaksiat karena sudah kebiasaan tadi, atau hal yang diwajarkan, meskipun sebenarnya maksiat adalah sesuatu yang tidak wajar, tetapi karena terlalu biasa mungkin dianggap wajar. Yang harus kita lakukan, yang harus kita perhatikan adalah setelah kita berbuat maksiat itu apa yang harus kita lakukan. Kita harus segera bertobat. Masalahnya kadang-kadang kita juga tidak menyadari dampak dari maksiat yang kita lakukan. Kita melakukan maksiat, tapi hidup kita seperti nyaman-nyaman saja. Untuk hal ini mungkin insyaallah mboten dangu nggih, kita sampaikan beberapa saja. Ada nasihat dari Ibnu Qayyim kepada kita tentang dampak maksiat. Kita sudah diingatkan oleh Ibnu Qayyim tentang dampak maksiat bagi manusia. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, termasuk perkara yang seharusnya diketahui bahwasanya dosa dan maksiat pasti menimbulkan mudarat. Jadi setiap dosa yang kita lakukan dimanapun kapanpun tadi pasti akan menimbulkan maksiat, menimbulkan mudarat, dan tidak mungkin tidak, pasti berakibat, mempengaruhi terhadap diri kita. Mudaratnya bagi hati, sebagian mudarat yang ditimbulkan adalah racun bagi tubuhnya. Tingkatannya pun beragam, macam-macam. Adalah kehinaan serta penyakit yang ditimbulkan. Salah satunya dampak yang paling dikhawatirkan adalah kehinaan di dunia dan di akhirat yang tidak disebabkan oleh dosa dan maksiat. Bukanlah dosa dan maksiat ini menyebabkan ayah ibu kita, ayah leluhur kita Adam dan istrinya Hawa dikeluarkan dari surga. Ini salah satu contoh yang sangat besar adalah karena maksiat yang dilakukan Adam, maka Adam dikeluarkan dari surga. Padahal surga adalah negeri yang penuh kelezatan, penuh dengan kenikmatan, keindahan, kegembiraan, bahkan tidak terbayangkan sampai sekarang bandingnya. Tapi karena maksiat, Adam dikeluarkan dari sana. Dan dipindahkan ke dunia yang penuh dengan penderitaan, kesedihan, musibah, yakni di tempat ini, di dunia yang kita adalah selanjutnya. Dan lebih konyol lagi, kita tahu bahwa kita hidup di dunia penuh penderitaan, tapi kita masih tetap dalam keadaan banyak bermaksiat. Ya, mungkin seorang kroso ya, tapi kita banyak sekali bermaksiat. Ibnu Qayyim menukilkan sebelumnya perkataan para ulama salaf yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad. Semakin kecil dosa itu terlihat dalam pandanganmu, semakin besar ia di sisi Allah.
Sebaliknya, semakin besar dosa itu terasa dalam hatimu, semakin kecil ia di sisi Allah. Ini nasihat dari ulama Fudail bin Iyad. Jadi kalau kita menganggap satu dosa itu kecil, maksudnya makin meremehkan dosa, maka Allah akan memandang bahwa dosa kita yang kecil itu, yang kita anggap kecil itu menjadi lebih besar. Sebaliknya, ketika kita menganggap satu dosa itu sangat besar sehingga menjadi beban bagi kita, menjadi pengingat bagi kita, dan kita mengingat terus dosa itu, maka dosa itu akan menjadi kecil di sisi Allah. Berarti kemungkinan mendapatkan ampunan dari Allah lebih besar karena kita menganggap dosa yang kita lakukan besar, sangatlah besar, mengukurnya dalam kaldu besar. Nah, yang perlu kita renungkan, bagaimana perasaan kita terhadap dosa-dosa itu. Nah, tadi kalau buka mungkin di tempat manapun kita bermaksiat, kadang-kadang nggak peduli di masjid ada maksiat, ya. Masjid enek sing nyongkel, kota amal ini kan termasuk, itu di tempat yang mulia pun maksiat terjadi. Jadi semakin besar, apalagi tempatnya juga demikian, tentu akan lebih besar pengaruhnya. Kemudian ada ulama lain, Hudzaifah berkata, ketika seorang hamba melakukan dosa, hatinya akan ditandai dengan titik hitam. Jika dosa itu terus berulang, hatinya akhirnya menjadi seperti domba yang terbalik, yakni hati yang terbalik dari fitrahnya. Dari Hudzaifah nasihatnya, hamba yang melakukan dosa hatinya akan ditandai dengan titik, gambar putih titik. Kalau terlalu sering mungkin titik-titik. Lah ketika titik-titiknya sudah demikian banyak, sehingga wajah aslinya sudah tidak tampak kayak buku ini, titik-titik roto, lama-lama putihnya hilang menjadi hitam. Nah, demikian juga dosa kita yang semakin banyak dan kita tidak segera menghapus titik-titik itu, tentu bisa berakibat memenuhi halaman hati kita penuh dengan titik-titik dari bintik-bintik maksiat yang kita lakukan, dan tidak ada habisnya kalau kita tidak segera bertobat. Nah, kemudian Ibnu Qayyim menerangkan, menjelaskan berbagai dampak buruk dari dosa dan maksiat. Ada cukup banyak, menurut Ibnu Qayyim mungkin ada sekitar 22 dampak, tapi mungkin tidak akan kita sampaikan semuanya. Dampak yang pertama, maksiat itu menghalangi masuknya ilmu. Ini kita bener. Kita bener. Jadi makin banyak dosa kita akan lebih sulit menyerap ilmu, apalagi ilmu agama. Nah, kita sering mendengar seloroh, nek wong tua kowe kon ngapalan Quran, nek cah cilik-cilik nih kowe sekali dua kali baca apa? Ini nek wis umur swidak ini sesok lali, iki apal sesok noleh lali. Bahkan ketika ditambah ingatan makin sulit. Lah kenapa bisa begitu? Lah cah cilik dosane urung mati. Oke, lah nek kira titik-titik wis kokean sak halaman hati wis penuh dengan bintik-bintik hitam, mulai jak apalan yo angel. Nah, makanya nek iso ngopeni hati dari kecil itu ya mungkin lebih mudah. Nah, ini. Jadi maksiat itu menghalangi masuknya ilmu. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara dampak jelek maksiat adalah terhalangnya ilmu. Hirmanu ilmi fa inna ilma nurun yaktibullahu fi qalbi wal maksiatu tudfi dzalikal nur. Di antara dampak jelek maksiat adalah ilmu sulit masuk. Padahal ilmu adalah cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati, sedangkan maksiat adalah pemadam cahaya tersebut. Ini penjelasan Ibnu Qayyim. Ilmu itu cahaya bagi hati,
Lah maksiati sing mateni. Nah itu tadi nek ilmune sithik sing mlebu sementara maksiatnya pemadamnya lebih besar ya ndang mati. Matine nek matine tubuh mungkin rapati abot. Nek matine hati kan masih jangkanya masih panjang. Hati sudah mati. Ketika Imam Syafi'i duduk sambil membacakan suatu di hadapan Imam Malik, kita tahu Imam Syafi'i itu mendapat gelar pena terbang. Pena terbang itu karena dia tidak pernah nek nyatet orang tau nganggo pulpen, orang nganggo buku. Awake dhewe nganggo buku ditulis dawa teko omah ditumbuk ya ora diwacane kayak aku misalnya. Imam Syafi'i tidak, ia menggunakan jari tangan nih, nulisnya nganggo driji di telapak tangan. Ketika usia masih 9 tahun, Imam Syafi'i sudah hafal Al-Quran. Umur 12 tahun sudah hafal ribuan hadis. Tentu beliau sangat menjaga kesucian hatinya. Dosanya sangat dijaga dari perbuatan maksiat, menghindari betul. Tetapi namanya orang ya pasti pernah melakukan dosa, atau melakukan maksiat. Maka ketika terkontaminasi, ini contoh betapa ilmu menghalangi maksiat menghalangi ilmu. Ini contohnya Imam Syafi'i. Ketika beliau datang ke pasar, kemudian di hadapannya ada seorang wanita yang sedang berjalan. Tiba-tiba ada angin yang berhembus cukup kencang sehingga menyingkap bajunya sampai terlihat betisnya. Betis gur kentoletok nih, gur ketok kentoletok. Itu di hadapan Imam Syafi'i. Maka ketika kembali seluruh hafalannya hilang. Kon hafalan lali terus. Lah, kenapa? Karena itu setelah beberapa hari, setelah lupa prosesnya panjang, baru ingat lagi. Nah, yang kita masalahkan adalah kita itu bukan tidak sengaja. Imam Syafi'i tidak sengaja ya. Tidak sengaja wong enek angin kan orang sengaja. Nah kita sengaja nonton HP ya enek ngerti-ngerti jedul. Nek wis kebacuk jedul randang dipateni malah ditonton dimatke. Berarti maksiatnya demikian banyak. Ini contohnya Imam Syafi'i, makanya betul-betul 13 tahun hafal ribuan hadis, 17 tahun sudah menjadi hakim. Nah, kita demikian banyak maksiat. Naudzubillah. Maka setelah kita harus segera mengingat bahwa salah satu penghalang ilmu masuk pada kita adalah demikian tadi, ilmu maksiat yang kita lakukan. Kemudian Imam Syafi'i juga berkata, aku mengadu pada Waki tentang buruknya hafalanku. Dia menasihatiku agar aku tinggalkan kemaksiatan. Dia pun berkata, ketahuilah sesungguhnya ilmu itu karunia, dan karunia Allah tidak akan diberikan pada orang yang bermaksiat. Ini penjelasan dari Imam Syafi'i. Banyak kisah tentang Imam Syafi'i yang ketika di rumahnya ibunya menitipkan sebejana ini napa nek cara mriki nek wong Arab kan bejana kaya kuali ning isine susu, untuk alat untuk menyimpan susu itu. Padahal Imam Syafi'i sedang berguru pada Imam Malik. Di rumah ibunya dititipi karena tetangganya mau pergi, mau safar, punya susu dititipke nyanggone ibuke Imam Syafi'i. Disimpan oleh ibunya, diletakkan di pojok rumah. Titip, selama saya pergi tolong dijaga. Lah jenenge dititipi ngger semacam apa tadi? Bejana atau kuali.
membuat ibunya itu penasaran. Iki apa to jane isine wong ora ngomong ora takon titip gur titip niki di rumahe kula ajeng lunga misale. Ibunya penasaran, dibuka. Nilai oh ternyata isinya susu. Sudah itu ditutup, tidak mengambil. Tapi efeknya Imam Syafi'i juga terganggu hafalannya. Beberapa hari ngapal ke ra iso hafal. Tanya pada Imam Malik, disuruh pulanglah, coba tanya ada apa di rumahmu. Ketika di rumah ketemu ibu takon, saya beberapa hari kok tidak bisa menghafal, ada apa di rumah? Terus ibunya nggak ada apa-apa ya, ora rumangsa kayak kata wong buka nang omahe dhewe nek wong titip kan nggak merasa. Tapi Imam Syafi'i jadi lupa. Terus kemudian tanya ke sana kemari, itu apa? Itu bejana susu milik tetangga. Ibu tahu itu apa isinya? Susu, saya pernah melihatnya. Minta izin tidak. Dan buka itu nganggo izin, orang nganggo izin dibuka sudah menghilangkan hafalan. Lah nek awake dhewe bukan hanya melihat mungkin ya. Jika gitu, kadang-kadang kita bukan haknya, kita sudah ambil lagi. Bahkan hal-hal seperti itu dianggap sebagai hal kecil yang wajar, pantas dilakukan. Mula awake dhewe yo nek jak kon apa? Kon khusuk-khusuk banget ketok ya angel banget. Lha wong ngene iki enek apa-apa ya angel, nek wong jaman wong desa dhisik godhong gedang kuwi arep golek arep bothokne nggone tanggane bareng ya di ketok nembung mboten. Gak kewerane. Oh, nembung ya nembung ning sok wis keri. Seperti itulah dampaknya. Maka sangat, karena hal-hal apa tadi saya katakan maksiat yang sudah dianggap sebagai hal yang wajar. Yang pertama adalah menghalangi ilmu. Yang kedua, menurut Ibnu Qayyim, maksiat itu menghalangi datangnya rizki. Ini dasarnya dari hadis Tsauban radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, innal abdal yuhramu rizqa bidzambi yusibuhu. Sungguh seorang hamba akan terhalang dari rezeki karena dosa yang diperbuatnya. Hadis riwayat Ahmad. Ini nomor 277. Jadi dosa yang kita lakukan bisa menghalangi rezeki datang pada kita. Nah, pertanyaannya mulai kalau orang Arab negara ini tandus, tapi kenapa kaya? Sementara kita tanahnya kaya kok awake dhewe gak sugih. Alasannya opo kira-kira? Bareng gak mungkin ya kita perlu apa? Bermuhasabah, metani. Jangan-jangan memang awake dhewe terlalu apa? Toleran terhadap maksiat. Tapi maksiat itu dianggap biasa langgur kecil. Ya tadi padahal makin kecil kita menganggap suatu dosa, Allah menganggap makin besar. Nah, ini bahayanya. Jadi hadisnya menerangkan bahwa maksiat akan menghalangi rezeki. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, takwa kepada Allah menjadi kunci pembuka pintu rezeki, sedangkan lalai dan dalam takwa justru dapat mengundang kefakiran, membuat orang miskin. Rezeki hanya akan mengalir ketika seorang menjauhi segala bentuk maksiat. Rezeki akan datang kalau seseorang menghindari maksiat. Nah, monggo kita berusaha nek pengen rodok mapan uripe ya berarti harus mengurangi maksiat. Dampak yang ketiga dari maksiat ini yang banyak saya rasakan secara pribadi. Maksiat menyebabkan kehampaan hati dari mengingat Allah. Kosong hati ini. Zikir tidak berpengaruh terhadap hati.
lisan kita mengucap tapi tidak tertanam di hati. Karena maksiat kita. Sholat, bahkan kita sholat pun kita sholat di waktu yang sepi tapi pikiran kita tetap ramai terhadap urusan dunia. Nek lumrahan biasanya nek sepi khusyuk iso khusyuk kudune ngono. Ini yang saya rasakan. Ya mungkin saya terlalu banyak maksiat sehingga ketika kita sholat bahkan di waktu yang sepi jam 2, jam 3 misalnya sholat, tetap hati kita ramai oleh urusan-urusan dunia. Waktu ini sepi iso rame. Kenapa? Karena mungkin maksiat terlalu memenuhi diri saya pribadi. Nah, ini nasihat dari Ibnu Qayyim yang menerangkan pelaku maksiat akan merasakan kesepian dalam hatinya yang membuat hubungannya dengan Allah terasa jauh. Jadi karena terlalu banyak maksiat, koneksi antara kita dengan Allah itu koyone adoh. Maka sehingga tadi saya katakan sholat pun tidak menghubungkan, sholat pun tidak mampu menghubungkan hati kita dengan Allah. Nah, mungkin ini nek kula kita kok ketoke ora aku tok nek sholat ya mungkin kita sudah Allahu Akbar kelingan itu saja mungkin sudah bagus. Apa nek Allahu Akbar sampai salam belas tanpa mengingat yang lain kok ketoke mungkin langka ketoke. Nek saya kalau ya urung tahu ketoke aku sholat dari Allahu Akbar sampai salam full khusus untuk Allah ketoke durung tahu. Belum pernah saya merasakan koyone lho. Seingat saya. Jadi sholat ya Allahu Akbar ya kelingan. Pas arep sholat ya Allah tenang wah ketok pas Allahu Akbar. Kok Al-Fatihah sok-sok wis lali, mu ayatnya toko ngendilik moco isih kleru dan seterusnya. Kenapa? Karena koneksi antara hati kita dengan Allah tidak nyambung. Rasa ini tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan apapun. Bahkan jika seluruh kesenangan dunia diberikan kepadanya, itu tetap tidak akan mampu menghilangkan rasa sepi tersebut. Jadi hati ini wis kaya renek. Nah, maka terus kemudian karena maksiat kita wis dijoli apa ora iso tenang. Hanya orang yang hatinya masih hidup yang dapat merasakannya. Sebab seorang yang hatinya mati tidak akan merasakan sakit. Nggih bener nggih. Nek atine wis mati ora mungkin ngrasake lara. Lah wis mati. Nek wong titike pun pokean wis bahkan wis rata ora enek sisa sithik pun yang ceng napa isih rupane abang kabeh wis malih dadi ireng. Emang mungkin ya sudah mati. Sehingga ketika kita mencoba untuk berhubungan berkoneksi dengan Allah pun masih tidak segera nyambung. Ora segera meletik api perbaikannya ini masih tetap terhalang. Sebagaimana luka tidak akan terasa pada tubuh yang mati. Ini contohnya ini wo, nek atine wis mati ya orang ngrasake apa-apa. Kaya wong mati duwe koreng ya ora krasa, korenge ombo jenenge wis mati. Jika tidak ada alasan lain untuk menjauhi dosa selain demi menghindari kesepian itu, seharusnya itu sudah cukup menjadi alasan bagi orang yang berakal untuk meninggalkan perbuatan dosa. Ini nasihat dari Ibnu Qayyim bahwa maksiat menyebabkan kehambaan hati. Diriwayatkan seorang lelaki pernah mengadu kepada salah satu ulama arifin tentang rasa sepi yang ia rasakan dalam dirinya. Ulama itu menjawab, jika dosa-dosa membuat hatimu merasa sepi, tinggalkan dosa itu. Kapanpun engkau mampu, maka ketenteraman akan menjadi hadir dalam dirimu. Jadi nek pengen mari, ya tinggalkan dosa. Kalau kita sudah merasa dosa tidak mampu lagi mempengaruhi hati, ya dosa yang kita anggap kecil segera kita tinggalkan. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi hati selain kehampaan yang muncul akibat terus menerus terjerumus dalam dosa. Ini hati ini wis kosong,
kuwi penderitaane tenanan. Masalahnya ketika sudah sangat mati ora iso ngrasake. Semoga Allah nanti menolong kita untuk menjauhi dosa dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Dampak yang keempat dari maksiat yang kita lakukan adalah maksiat membuat pelakunya asing di antara orang baik. Wong maksiat itu asing, jauh dari orang-orang yang baik. Mungkin mboten. Dadi nek wong apik jenengan nawar apa enek wong maksiat lah. Tukang katakanlah sekawang tukang mendem no. Jak pengajian nang kene iki mesti bingung dewi. Jak awor ngaji mungkin akan bingung, gelisah. Kenapa? Asing. Arnoleh kok ora duwe kanca. Berarti apa? Ini akan membuat seorang baik menjadi asing. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, ini nasihat Ibnu Qayyim, rasa sepi yang muncul akibat dosa juga mempengaruhi hubungan seorang dengan orang lain, terutama dengan mereka yang dikenal sebagai orang-orang baik. Jadi wong nek kulino maksiat dijak awor wong apik mesti ora betah. Mesti ora betah. Wong nek kulino maksiat jak awor wong apik dadi aneh. Rumangsane kita iki sabot wis aneh ora iso. Semakin kuat rasa keterasangan itu, semakin jauh pula ia dari mereka, dari kesempatan untuk duduk kembali bersama mereka. Saya sering maksiate, makin banyak maksiatnya, makin sulit untuk duduk bersama orang baik. Nek nggur kala-kala mungkin sok-sok ya mungkin lah awake dhewe sok-sok ya maksiat ning sok-sok isih gelem kumpul, ora pati-pati asing. Ini wis sudah orang-orang yang dipenuhi dengan kemaksiatan jak awor angel. Mungkin ngeten, enten mboten nang desa-desa ini kira-kira nek wong sing ngeten niku dijak ya ora awor, jak lungguh awor mungkin blingsatan ngalih rumangsane iki gak tentrem pengen ndang ngalih. Akibatnya ia kehilangan keberkahan dari manfaat yang seharusnya dapatkan melalui interaksi dengan orang-orang yang baik. Lah padahal kudune nek wong ndek menika pilihnya kanca, nek wong adol golek kanca wong adol lareng ya entuk anguse, adol minyak wangi ora tuku ya entuk wangine. Nah ini itu baru yang paling mudah. Maka kita harus segera memperbaiki diri. Keterasan ini dapat terus berkembang hingga menjadi semakin parah, mempengaruhi hubungan dirinya dengan keluarganya, dengan istrinya, anak-anaknya, kerabatnya, bahkan terhadap dirinya sendiri. Akhirnya pun menjadi merasa asing dan sepi, bahkan terhadap dirinya sendiri. Ora iso mengenali diri, awake dhewe. Jadi aku ngopo kadang-kadang hampa, hidupnya pun kosong, awor sopo-sopo wis ora nyaman. Lho wis apes nek wis nek karo wong liya tak aman isih rada. Lah nek wis mulih nang omah lungguh awor bojone ya wis ora nyaman kira ya angel. Lah terus karo sapa nih? Lungguh karo anake ya ora betah, lungguh karo bojone gak betah, terus arep awor sapa? Ya awore karo kanca sing mau mulih. Ya, maka dia akan makin jauh. Sebagian ulama berkata, aku mendapati bahwa ketika aku bermaksiat pada Allah, dampaknya terlihat pada akhlak hewan tungganganku dan perilaku istriku. Nah, bahkan makin banyak dosa mempengaruhi terhadap hewan tunggangane. Berarti nek wong kokean maksiat numpak jaran wae jarane gak gelem mlaku penak. Mlaku ini mungkin penjilaan. Kenapa? Enggak nyaman. Udane ora gelem awor. Dan perilaku buruk istrinya mempengaruhi perilaku. Jadi anggere wong Korean maksiat itu mulai bojone dadi nesunan, perilakunya menjadi buruk. Nika salah satu dampaknya. Yang keempat mempengaruhi tadi, makin asing. Yang kelima,
Maksiat itu membuat semua urusan menjadi sulit. Kabeh urusan jadi ruwet itu gara-gara maksiat. Ibnu Qayyim jelaskan kesulitan yang menimpa seorang seringkali terlihat dalam urusan-urusannya yang menjadi serba sulit. Ketoke kabeh dadi ketoke apa? Dadi urusan sing serius. Dan iki yo sederhana penyelesaiannya ning karena maksiat menjadi sangat serius. Jualan mungkin biasa saja, tapi karena orang yang berlaku maksiat, jualan tiba-tiba terkait dengan barang haram, orang sengaja kan menjadi sangat ruwet. Kan tidak sengaja, bisa saja jual beli dimuati narkoba dan misalnya. Karena apa? Maksiatnya makin banyak. Setiap kali ia mencoba menghadapi suatu perkara, ia menjadi jalannya tertutup dan penuh hambatan. Rumangsane pokoknya anggere enek mencoba mengatasi satu masalah, kaya niki enek buntu terus. Supaya orang yang bertakwa kepada Allah akan dimudahkan dalam urusannya. Maka siapa yang meninggalkan takwa akan mendapati urusannya dengan sulit. Nah, padahal kata Allah dijanjikan yang bertakwa akan dibuka segala penyelesaian, pintu penyelesaian. Maka tidak mengherankan seorang hamba bisa merasakan bahwa pintu-pintu kebaikan dan kemaslahatan kaya ini hal-hal yang baik itu tertutup dari bagi dirinya. Wis pokok orang nek kaya ini sumpek hidupnya. Jalannya terasa penuh kesulitan, namun ia tidak menyadari dari mana asal kesulitan itu datang. Nah, jadi segala urusan ini wis carut marut, ruwet, bundet, padahal dia tidak menyadari mengapa bisa sampai ke situ. Ngurusi anak delalah anaknya nakal, ngurusi dagang delalah rugi, ngurusi gawean delalah tawah pusing ruwet terus segalanya, seolah-olah tidak ada penyelesaian. Ibnu Taimiyah menjelaskan juga, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Quran At-Tolak ayat 23. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Wonten ayat ini dijelaskan bahwa Allah akan menghilangkan bahaya dalam memberikan jalan keluar bagi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Nah, jadi ketika orang melakukan maksiat tentu tidak bertakwa, maka jalan keluarnya tadi akan ditutup, maka akan menjadi buntu. Allah akan mendatangkan padanya berbagai manfaat berupa dimudahkan rezeki. Rezeki adalah sesuatu yang dapat dinikmati oleh manusia. Rezeki yang dimaksud ini sini adalah rezeki baik di dunia maupun di akhirat. Sedikit lagi. Yang keenam, maksiat menghadirkan kegelapan di dalam hati pelakunya, berkaitan dengan tadi. Jadi mengakibatkan hati ini peteng. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, dampak jelek maksiat adalah kegelapan. Akibat maksiat benar-benar terasa dalam hati, seolah-olah seorang yang merasakan gelap pekatnya malam yang tanpa cahaya, kayak bengi pedet lelimengan. Kegelapan ini menjalar ke hati sebagaimana gelapnya malam menutup penglihatan. Sebab ketaatan adalah cahaya, sedangkan maksiat adalah kegelapan. Kata suau, pokoknya hati apa? Ketaatan itu cahaya bagi hati, maksiat pemadamnya. Semakin kuat kegelapan itu, semakin bingunglah seseorang, sehingga akhirnya terjerumus ke dalam hal-hal yang bid'ah dalam agama. Nyon ngapunten, ini bisa jadi bid'ah itu diakibatkan karena maksiat. Orang yang bermaksiat biasanya akan melakukan kebid'ahan, kesesatan dalam perkara-perkara yang menghancurkan dirinya tanpa ia sadari.
menganggap sesuatu baik padahal itu tidak baik. Kalau kita nggak aneh nonton maca sholawat karo jogetan muter-muter apa yang bahkan dangdutan ya lebih banyak apa? Lebih banyak sebagai maksiatnya, campur baur sholawat toko jam loro bengi ning subuhe gak sholat, banyak sekali karena itu datang ke kuburan minta berkah. So sanesipun ini kan termasuk bid'ah yang itu semuanya diakibatkan karena maksiat. Kenapa seorang bisa sampai melakukan maksiat yang demikian? Karena dia maksiatnya banyak dan menutup itu tadi, menutupi hatinya. Maksiat itu akan menghalangi dia seperti orang buta yang berjalan sendirian di tengah malam yang gelap gulita. Kegelapan ini bahkan semakin parah sehingga tampak pada penglihatannya, kemudian menjalar ke wajah, berubah menjadi bayangan hitam yang nyata sehingga dapat dilihat oleh siapapun. Lah nek wis kokean maksiat wis pol, bahkan sampai wajah pun ketok jadi burem surem. Mula nek kan wajahnya kan ya ini orang mergo ireng lho ini, orang mergo ireng. Banyak yang kulitnya hitam tapi ketok cerah, ketok nyenengke. Lha iki ngerti nyenengke senajan kulite ireng. Ning enek sing putih ning kulite putih ning ngingeti medeni wong iki ya enek. Dipun jelasakan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, sesungguhnya kebaikan memberikan cahaya pada wajah, penerangan dalam hati, keluasan dalam rizki, kekuatan pada tubuh, dan kecintaan di hati manusia. Sebaliknya, keburukan atau maksiat mendatangkan kegelapan pada wajah, kegelapan dalam kubur dan hati, kelemahan pada tubuh, pengurangan dalam rizki, dan kebencian di hati manusia. Ini salah satu akibatnya. Yang ketujuh, nanti jam 9 isi tunggal melih nih. Maksiat itu melemahkan hati dan tubuh. Jadi efeknya ternyata tidak hanya sampai pada hati tok, bahkan tubuh pun ya melu lemah karena maksiat ini. Dipun jelaskan Ibnu Qayyim, salah satu dampak maksiat adalah melemahkan hati dan tubuh. Lemahnya hati adalah maksiat sangatlah nyata. Akibat maksiat adalah nyata. Bahkan jika terus-menerus dilakukan, maksiat dapat sepenuhnya mematikan kehidupan hati. Sedangkan pada tubuh, seorang mukmin memperoleh kekuatannya dari hatinya. Semakin kuat hatinya, semakin kuat pula tubuhnya. Jadi, nek wong mukmin hati ini kan banyak yang menyebabkan karena imannya itu membuat semangatnya menjadi berlipat. Deben pun kuat pun nate keluaraken. Wong nek udan sithik wi, nek wong lemah dadi alasan untuk tidak berangkatnya masjid mungkin. Wah, gerimis orang yang masjid. Tetapi orang yang kuat ya tetap berangkat. Mumet sithik lagi rada pilek jak pengajian alasannya lagi watuk, lagi pilek. Nenek dalam kondisi seperti itu jak urusan dunia mangkat. Jadi lagi pilek dalam kondisi sama lah mumete podo, watuke ya podo. Sesuk dolan ya nyang ndi? Sing nyenengke no. Nyang pantai sesuk tak ampiri bar subuh mangkat. Watuk ning mangkat. Ning engko bengi pengajian tak ampiri no. Aku lagi watuk. Kenapa? Ya ini semangatnya. Maksiat itu melemahkan hati. Lah nek wis atine lemah, awake ya lemah. Nyatanya apa? Ketika dia merasakan sakit, maka dia menjadi malas. Nek malas berarti hatinya ya terus jadi jak mangkat ya ora gelem. Terus kemudian ketika dia tinggal di rumah, ya krasa maune awake ora pati loro, gandeng dia beralasan ya lama-lama dirasakan dadi krasa banget. Lorone ya krasa. Kenapa?
dinikmati, nikmati loron maksudnya apa ya, dirasa-rasake tenanan kaya ngeluh nih, ngeluh buat golek obat dan lain sebagainya. Padahal nek dijak dolan, nek dijak seneng, jak urusan dunia, dalam kondisi seperti itu tidak akan mampu menghalanginya. Itulah salah satu hal yang melemahkan kita. Kita langsung mulai dari tujuh dampak dari maksiat yang bisa terjadi pada manusia. Yang pertama, maksiat menghalangi masuknya ilmu. Mugi-mugi dengan mengurangi maksiat pada diri kita, kita bisa makin bersemangat untuk mencari ilmu dan menuntun kita ke dalam kebaikan. Yang kedua, maksiat menghalangi rizki, baik rizki dunia maupun rizki akhirat. Yang ketiga, maksiat menyebabkan kosongnya hati, hampanya hati, sehingga tidak mampu lagi mendapatkan kesenangan ketika sedang bermunajat kepada Allah. Yang keempat, maksiat membuat pelakunya itu asing di antara orang-orang baik. Jadi war-warane ya ora iso berkumpul dengan orang baik, dan makin jauh dari orang baik, maka kesempatan untuk menjadi baik juga akan menjadi lebih jauh, karena orang yang sing nuntuni war-warane kabeh wong sing ahli maksiat. Yang kelima, maksiat itu membuat jadi urusan itu menjadi lebih sulit, ruwet, angel, koyone, tidak ada jalan keluarnya. Yang keenam, maksiat menghadirkan kegelapan di dalam hati pelakunya, menghadirkan dari hati ini saya peteng, sulit mendapatkan cahaya ilahi napa melih. Terus yang ketujuh, maksiat itu melemahkan hati dan semangat dan tubuh manusia. Mengatakan ingkang saged kula aturaken jam 9 pas, nyuwun ngapunten nggih niku wau terpaksa kula sing matur sebab nggih niku wau Ustaz Ukasah memberitahunya ya menjelang Isya, ampun jam setengah pitunan lebih diberitahukan. Terus master ya lebih aneh kula ya mungkin baru itu ya rada angel, arsi nawar bahan ya rada angel karena saya tidak mempersiapkan diri. Mengatakan ingkang saged kula aturaken mugi-mugi dapat menjadi nasihat bagi saya pribadi, khususnya dumateng panjenengan sami, dan kita dapat memperoleh manfaat kebaikan dari penjelasan-penjelasan tadi. Mengatakan saged kula aturaken nuwun pangapunten al-qalam dari alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.